Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelumnya yuk mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu ini kami melihat perlindungan Tuhan terus nyata atas kami. Perkara Tuhan yang dahsyat senantiasa Kau tunjukkan bagi setiap kami gerejamu. Hari ini Tuhan, kami kembali bersekutu bersama-sama. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Engkau di atas segalanya, sebab Engkau yang layak terima segalanya ya Tuhan. Kami percaya waktu pujian penyembahan dinaikkan, maka pintu surga boleh terbuka. Ada sesuatu yang ajaib boleh terjadi pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, di situ ada mujizat, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan, di situ ada pengharapan yang baru, ada jalan keluar. Bersama dengan Engkau Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib boleh terjadi. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau yang pimpin Tuhan ibadah pada pagi hari ini sampai siang nanti, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk mari kita sama-sama memuji nama Tuhan pagi hari ini. Kita berikan ucapan syukur kita pagi hari ini, sebab Dia Allah yang sungguh sangat baik. Yang setuju katakan amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi sama-sama katakan haleluya.
Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita sama-sama mau deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama kita baca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama kita mau belajar lagu baru pagi hari ini. Kita percaya lagu ini bisa memberkati setiap saudara, setiap kita semua. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Ini iman kami. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya,
hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ingat baik-baik akan firman Tuhan. Pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya di atas sebuah kapal, kemudian terjadi ombak yang begitu dahsyat. Kapal mulai diombang-ambingkan. Waktu mereka menghadapi situasi ini, mereka takut, mereka gentar. Tapi apa yang Yesus katakan? Yang pertama kali Yesus katakan adalah, tenang, jangan takut. Apapun segala kondisimu hari-hari ini, mari kita sama-sama tenangkan hati kita, saudara. Sebab di dalam tenang, disitulah letak kekuatan. Kita percaya waktu Tuhan pegang tangan kita, kita pasti keluar sebagai pemenang-pemenang. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Angkat tanganmu yang kudus di hadapan Tuhan. Ucapkan dari hatimu. Katakan Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Oh, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, sebab tangan hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari sembah Tuhan. Kau yang membimbing kami, tiada Allah yang seperti-Mu. Besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Puria lama ya lama ya lama ya lama ya lama 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 ya lama ya lamu. Shanala lama lama ya lama ya sani.
Shanaralana sandi, oh terpujilah namamu ya Tuhan, oh ya Ralamaya si, haleluya, haleluya, kami berserah kepadamu ya Tuhanku, ya Ralamaya Shandi, Yesus Tuhan, oh ya Ralamaya Shandi. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi, oh Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah. Yesus Tuhan, Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas menyampaikan firman pagi hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Beliau adalah Ketua BPD GBI DKI dan juga Gembala daripada GBI Geraha Pena. Jadi tetangga kita di Palmerah, Saudara ya. Terima kasih untuk Pak Kiki yang sudah mau melayani kami dari GBI Palmerah. Waktu dan dipersilakan Pak, silakan. Terima kasih. Saya percaya pagi hari ini kita rindu diberkati kembali dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu menuntun hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Tema firman Tuhan kita pagi hari ini yaitu takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya ulangi, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, kita akan membahas tema ini. Ada 3 hal yang kita akan bahas, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang pertama, yaitu pengertian kata takut akan Tuhan. Jadi yang pertama kita melihat dulu pengertian kata takut akan Tuhan. Alkitab menggunakan beberapa kata untuk mengartikan takut atau ketakutan. Yang paling umum yaitu menggunakan dari kata bahasa aslinya, baik dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, yang secara teologis dapat diartikan yaitu ketakutan yang kudus. Jadi secara teologis dapat diartikan ketakutan yang kudus. Nah, hal ini adalah dampak dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi, maka ada satu hal yang ada dalam hidup kita, itu namanya ketakutan yang kudus. Jadi ketakutan kudus adalah dampak dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Itu yang kita alami, yang kita terima di dalam hidup kita. Yaitu kita memiliki yaitu ketakutan yang kudus. Yang kedua Bapak Ibu, unsur dari takut akan Tuhan. Apa unsur dari takut akan Tuhan? Ada 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama, yaitu takut sekaligus menghormati kekuasaan Allah. Takut
Ya, shalom saudara. Sepertinya ada gangguan signal di Pak Kiki. Tetap kita tunggu. Mungkin selama kita menunggu, boleh kita sambil Mike boleh bawakan satu pujian sambil menunggu Pak Kiki. Silakan Mike. Putus ganti padahal di dalam adalah sambil Kirain HP. Oke, kayaknya belum bisa nih ya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sama-sama katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang
teguh. Baik Bapak Ibu, kita gabung lagi. Sorry tadi keputus. Tiba-tiba ada gangguan teknis di sini Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kita lanjutkan dari unsur takut akan Tuhan, yaitu tadi menaati perintah-perintahnya seperti yang Abraham telah lakukan. Dia belajar menaati perintah. Saya percaya Bapak Ibu, meskipun perintah itu kadang-kadang sulit, kita tidak mengerti, kadang-kadang tidak masuk akal, tapi kita diajak untuk taat sama Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang rasanya kok begini ya Tuhan. Tapi ketaatan kita di sinilah diuji oleh Tuhan untuk tetap belajar menaati setiap perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, unsur dari takut akan Tuhan yang ketiga adalah membenci sambil menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Membenci sambil menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Bapak Ibu Tuhan, Amsal 8:13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan. Kemudian dikatakan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu, unsur yang ketiga, takut akan Tuhan adalah kita harus membenci yang namanya kejahatan. Nah, yang kejahatan ini maksud di dalam Amsal 8:13 ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kesombongan, yang kedua namanya tingkah laku yang jahat, yang ketiga dalam mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Bapak Ibu, yang menarik di sini ada kata membenci. Membenci. Coba kalau kita lagi benci sama orang, Bapak Ibu. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalau kita lagi benci sama orang. Biasanya apa? Kita menghindar dari orang. Kenapa? Kita lagi benci sama orang. Benci itu bahasa Betawinya empet, Bapak Ibu. Atau gedek. Kita lagi gedek nih sama orang. Lagi empet sama orang. Ya, kita biasanya menghindar. Nah, kalau kita ketemu muka dengan muka, ya, bahasa Betawinya kalau kita amprokan, Bapak Ibu. Amprokan, udah nggak bisa menghindar lagi ke kiri atau ke kanan. Apa yang kita lakukan biasanya? Kita suka buang muka. Kita berkata najis lu, gitu. Kenapa? Karena kita lagi membenci. Nah, dari hal yang kita bisa alami dalam hidup kita sehari-hari, firman Tuhan ingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Untuk apa? Kalau kita ingin disebut takut akan Tuhan, kita harus benci yang namanya kejahatan, Bapak. Tadi dikatakan ada 3 hal di dalam Amsal 8:13. Yang pertama, kita mesti benci yang namanya dengan kesombongan atau kecongkakan. Bapak Ibu ingat, Tuhan itu benci dengan yang namanya kesombongan, kecongkakan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan hari ini, kalau Bapak Ibu diberkati, baik diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam hal apapun, Bapak Ibu kita nggak boleh sombong. Amin. Kita nggak boleh sombong Bapak Ibu. Tuhan benci yang namanya kesombongan. Ingat loh Bapak Ibu, kita ada hari ini itu karena Tuhan semuanya. Semata karena anugerah Tuhan. Semata karena kebaikan Tuhan. Semata karena pertolongan Tuhan buat hidup kita. Hari ini saya ada Bapak Ibu, itu karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan buat hidup saya. Ya, saya bisa melayani sampai hari itu karena Tuhan yang menolong hidup saya. Enggak ada yang bisa dibanggakan Bapak Ibu. Semuanya karena anugerah, semuanya karena kasih karunia Tuhan buat hidup saya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kita harus benci yang namanya kesombongan atau kecongkakan. Yang kedua, tingkah laku yang jahat Bapak Ibu. Tingkah laku kita. Secara khusus kalau kita melihat dalam kehidupan bangsa Israel, tingkah laku mereka itu jahat apa? Karena mereka apa? Sering menduakan Tuhan Bapak Ibu. Percaya Tuhan, tapi percaya kepada ilah-ilah lain. Percaya kepada patung-patung, kepada dewa-dewa. Kemudian mereka sering memberontak sama Tuhan, Bapak Ibu. Berontak sama Tuhan, melawan sama Tuhan. Nggak pernah mau belajar mengucap syukur sama Tuhan. Bapak Ibu, lihat. Tingkah laku mereka yang jahat, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat bahwa hidup mereka dibinasakan sama Tuhan loh. Dibinasakan sama Tuhan. Kenapa? Karena tingkah laku mereka itu jahat di mata Tuhan. Kita pun diingatkan hari ini. Janganlah kita memiliki tingkah laku yang jahat, Bapak Ibu. Ya, kita mau belajar, ya, hidup tetap takut akan Tuhan. Hidup kita ini dilihat dari tingkah laku kita, Bapak Ibu.
Orang Kristen lihat dari tingkah lakunya. Mari kita mau jaga tingkah laku kita. Jangan jadi tingkah laku yang jahat di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga, mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu, mulut kita kadang-kadang bisa memperdaya orang. Mulut kita tuh bisa menipu orang. Ya, ada istilah yang suka Bapak Ibu pernah dengar, namanya tipsani. Tipu sana, tipu sini. Orang yang tuh tipu sana, tipu sini, hidupnya pasti nggak diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Kerja juga nipu, memperdaya orang dengan mulutnya. Ya, bahkan maaf kata mengatasnamakan Tuhan kadangkala. Nah, Tuhan tuh benci dengan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita diingatkan. Mari kita mau jaga mulut kita ini baik-baik. Jangan mulut kita ini termasuk mulut yang penuh dengan tipu muslihat di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga yaitu berkat takut akan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat. Tadi dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak perhatikan ada kata, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Pertanyaannya, tidak kekurangan apa? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita nggak kekurangan apa? Alkitab memberikan jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama, kita tidak kekurangan hikmat. Itu berkat yang pertama. Kita tidak kekurangan hikmat. Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi, untuk kita dapat hikmat, Tuhan ajarkan kita untuk kita hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam dampak dari COVID-19, dampak dari pandemi ini Bapak Ibu, begitu banyak orang mengalami kesusahan. Hari ini kita diingatkan, kita butuh hikmat. Untuk apa? Untuk berhati-hati. Kita minta hikmat dari Tuhan. Setiap keputusan yang kita mau ambil, kita perlu hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu, ya. Kita memiliki hikmat. Bahkan Alkitab berkata, hikmat itu lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Bayangin Bapak Ibu, hikmat itu lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Jadi ini kita harus akui Bapak Ibu, bahwa berkat yang pertama yang Tuhan berikan, kalau kita hidup takut akan Tuhan adalah kita nggak kekurangan hikmat. Bapak Ibu, hari-hari ini sekolah pun semuanya belajar di rumah masing-masing. Pakai online, seperti kita khotbah hari ini, pakai online. Bapak Ibu, banyak orang tua stres ternyata. Ngapain? Ngajar anak tuh ternyata nggak gampang Bapak Ibu. Ya, jadi rupanya banyak orang tua yang hari-hari tambah stres di rumah. Ya, udah karena dampak dari COVID, nggak bisa kemana-mana, dan mesti ngajar anak lagi Bapak Ibu. Di sini kita butuh hikmat. Kita minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mengajar anak kita dengan baik. Saya percaya Bapak Ibu, hikmat itu sangat kita butuhkan. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau kita hidup takut akan Tuhan, sekali lagi, kita tidak kekurangan hikmat. Amin. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan, kebijakan dengan hikmat yang datangnya dari atas, dari Tuhan. Yang kedua, berkat takut akan Tuhan yang kedua adalah tidak kekurangan rejeki Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau bisa ditayangkan kembali Mazmur 111 ayat 5. Bapak Ibu, coba kita baca Mazmur 111 ayat 5. Dikatakan begini, diberikannya rejeki. Bapak Ibu, diberikannya rejeki kepada semua orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Betul Bapak Ibu, Mazmur
111 ayat 5, Bapak Ibu bisa lihat di tayangan ini. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Bapak Ibu, yang kedua, berkat takut akan Tuhan buat hidup kita adalah kita tidak kekurangan rejeki. Amin, Bapak Ibu. Artinya Tuhan itu sumber rejeki. Hari-hari ini ya, dampak COVID ini sangat berdampak kepada ekonomi. Ekonomi kita mengalami banyak kegoncangan, Indonesia. Bahkan dunia pun mengalami hal yang sama. Tapi Bapak Ibu, saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, saya percaya ayat ini tetap digenapi buat hidup kita. Kita diberikan rejeki. Tuhan punya banyak cara untuk memberikan kita rejeki. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bapak Ibu, kita tahu rejeki itu datang kadang sekonyong-konyong. Tiba-tiba kita dapat rejeki dari Tuhan. Itu namanya apa? Hal sesuatu rejeki yang Tuhan siapkan buat kita. Orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi hari ini Bapak Tuhan, kita diingatkan bahwa kembali, bahwa kita nggak akan kekurangan rejeki dari Tuhan, Bapak Ibu. Kita bersyukur, ya. Saya merindukan Bapak Ibu yang ikut dalam program mendengar khotbah hari ini. Bapak Ibu percaya akan janji Tuhan ini, bahwa kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan bisa memberikan kita rejeki, ya, rejeki yang Tuhan berikan untuk hidup kita, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita dengan pertolongan Tuhan. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun, Tuhan bisa berikan kita rejeki dalam hidup ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa berkat yang ketiga? Tadi Bapak Ibu, kita tidak kekurangan hikmat. Yang kedua, tidak kekurangan rejeki. Yang ketiga, ada perlindungan dan ketentraman yang besar. Amsal 14, 26-27. Amsal 14, 26-27, Bapak Ibu. Dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dan dikatakan juga Tuhan bisa menghindarkan kita dari jerat maut. Tuhan bisa menghindarkan kita dari jerat maut. Nah, Bapak bisa Tuhan, Bapak bisa lihat ayat itu tadi, ya, di dalam tayangan kita. Amsal 14:26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan ada sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak Ibu, saya percaya ayat-ayat firman Tuhan itu digenapi. Ada perlindungan, ada ketentraman yang besar, ya, buat orang yang hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sebagai manusia banyak mengalami ketakutan, ya. Dampak dari COVID-19 ini begitu menakutkan, ya, apalagi kalau kita mendengar berita tentang COVID, maka lama-lama kita jadi semakin takut, Bapak Ibu. Tapi percaya ada perlindungan Tuhan buat hidup kita. Ya. Yang penting kita melakukan bagian kita. Kita menjaga tubuh kita dengan baik. Kita melakukan protokol kesehatan, ya, dengan baik. Bapak Ibu, ini saya pakai ini, Bapak Ibu. Katanya ini, Bapak Ibu, ini apa, wangi-wanginya ini menyerap virus, atau virus takut dengan wangi-wangi ini, katanya, Bapak Ibu. Ya udahlah, namanya saya dikasih, Bapak Ibu, ini berkat buat saya gunakan. Untuk apa? Kesehatan buat saya, Bapak Ibu. Ya, di samping saya pakai masker, ya, saya kadang pakai face shield, ya, pakai. Kita menggunakan protokol kesehatan. Kita ibadah pun cuci tangan. Habis cuci tangan, kita menggunakan hand sanitizer, ya. Bahkan di ruangan gereja pun Bapak kita membeli namanya lampu ultraviolet, ya, untuk mensterilkan ruangan. Jadi sebelum ibadah kita pasang dulu, kan itu ruangan harus kosong. Itu bagian kita, Bapak Ibu, yang kita lakukan. Saya pun, Bapak Ibu, setiap hari minum vitamin. Vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks.
Bahkan malam pun kadang saya tetap minum suplemen untuk menjaga tubuh saya supaya imun tubuh saya itu baik. Dan ingat Bapak Ibu, orang yang hidup dalam ketakutan itu membuat daya tahan tubuh kita tuh jadi menurun. Makanya pentingnya kita mempercayai akan janji Tuhan. Kita percaya ada perlindungan, ada ketentraman yang besar, bahkan kita bisa terhindar dari jerat maut, kata Alkitab. Ya, yang penting kita belajar hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, percaya perlindungan Tuhan tetap ada buat hidup kita. Amin. Ya, Tuhan tetap bisa melindungi kita dimanapun kita berada. Yang penting kita jaga Bapak Ibu. Kita jaga jarak. Ya, kita melakukan apa bagian kita. Menggunakan protokol kesehatan kita terapkan dalam hidup kita. Kita nggak perlu salaman sama orang. Ya, nggak perlu salaman. Cukup kita begini aja Bapak Ibu. Ya, dan itu bagian kita. Dan saya percaya masa Tuhan nggak tolong kita sih. Ya, Tuhan melindungi kita dan kita melakukan bagian kita. Kerjasama kita dengan Tuhan. Ya saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, janji-janji berkat ini digenapi buat hidup kita. Amin. Yang terakhir, Bapak, yang terakhir. Berkat takut akan Tuhan yang keempat adalah ada umur panjang. Amsal 10:27. Bapak Ibu, Amsal 10:27 dikatakan bahwa takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tapi tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun orang fasik diperpendek. Bapak Ibu, artinya kalau kita belajar hidup takut akan Tuhan, Tuhan bisa memperpanjang umur kita. Kita dikasih umur panjang sama Tuhan. Itu janji Tuhan loh Bapak Ibu, bukan janji saya. Jadi Alkitab yang mengatakan demikian. Kita percaya akan janjinya buat hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita ulang tahun, sebenarnya umur kita tuh makin berkurang loh. Ya, makanya lagunya apa? Panjang umurnya. Karena umur kita berkurang. Ya. Dan betapa pentingnya semasa hidup Bapak Ibu. Alkitab ingatkan kembali buat kita hari ini. Bahwa belajarlah selalu hidup takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, keempat berkat ini bisa kita terima. Coba Bapak Ibu renungkan. Di mana kita bisa dapat 4 berkat ini? Di dunia? Nggak bisa. Dunia nggak bisa kasih kita hikmat. Dunia bisa kasih kita kepintaran. Tapi dunia tidak bisa beri kita hikmat. Ya. Rezeki, dunia bisa kasih kita rezeki. Tapi ingat loh Bapak Ibu. Rezeki yang dunia berikan itu terbatas. Ada batasnya. Tapi Tuhan, dia sumber rezeki yang nggak pernah habis. Nggak terbatas dia. Kemudian perlindungan, ketentraman. Di mana kita bisa dapat? Hari-hari ini orang sedang membutuhkan ketentraman. Hari-hari orang membutuhkan perlindungan. Di mana kita bisa dapat? Kita hanya bisa dapat di dalam Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan pasti memperoleh kita seperti janjinya buat kita. Bahkan berkat yang keempat, kita bisa diperpanjang umur kita oleh Tuhan. Hari ini, biar firman Tuhan yang singkat Bapak Ibu boleh mengingatkan kita betapa pentingnya kita hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa biar Tuhan terus memberkati jemaat yang hadir hari ini, memberkati Pak Yanto sebagai gembala, ya sekeluarga, memberkati semua tim pelayan GBI di Palmerah. Tuhan berkati semuanya, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan biarlah berkat-berkat janji Tuhan terus digenapi buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah mendengar renungan firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus meteraikan setiap janji firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami hidup takut akan Tuhan. Kalau kami hidup takut akan Tuhan, saya percaya janji firman-Mu digenapi buat hidup kami, Tuhan. Kami nggak kekurangan hikmat, kami nggak kekurangan rezeki, bahkan ada perlindungan dan ketentraman yang besar. Bahkan Tuhan memberikan kami umur panjang. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat yang hadir hari ini, Tuhan. Berkat-Mu ada buat Pak Yanto sebagai gembala, sekeluarga bersama seluruh tim pelayan GB Palmerah. Berkat-Mu ada buat mereka, Tuhan.
dan proteksimu juga ada buat mereka semua, buat kami semua Tuhan. Kami aman di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong seluruh jemaat yang hadir saat ini, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga, berkati studi anak-anak mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka hari demi hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Memberkati semua. Memberkati Pak Yanto, memberkati semua. Terima kasih Pak Kiki, sangat memberkati firman-Nya. Kita juga berdoa semua apa yang dilakukan Pak Kiki boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Pak Kiki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati Pak Yanto. Memberkati Pak. Memberkati Pak. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ini saatnya kita mau sama-sama membaca Mazmur 91, Saudara. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya sendiri, menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman GBI Palmera tanggal 26 Juli sebagai berikut. Rumah doa online akan diadakan tanggal 29 Juli, tetap via Zoom jam 7 malam ya. Jadi kita akan bergabung ke GBI Sukawarna dulu untuk healing worship, lalu kita akan adakan rumah doa untuk GBI Palmera. Selanjutnya, ibadah raya online minggu depan tanggal 2 Agustus tetap melalui via Zoom, jadi kita adakan tetap jam 10 pagi. Selanjutnya, ibadah sekolah minggu tanggal 2 Agustus juga melalui via Zoom dan YouTube. Jadi linknya tuh dibagikan di grup WA GBI Palmera. Selanjutnya, KUL online juga melalui via Zoom. Jadi harap anggota-anggota KUL dapat memperhatikan WA grup di GBI Palmera dan ketua-ketua KUL juga
Dimohon memberikan infonya kepada anggota-anggota KUL-nya. Selanjutnya, persembahan dan perpuluhan GBI Palmera dapat ditransfer melalui bank BCA atas nama GBI Palmera dengan akun nomor 0700500055 atau bisa langsung pakai di scan barcode QR-nya ya. Oke, sekian Bapak Ibu pengumuman hari ini. Terima kasih untuk Pak Kiki yang sudah memberitakan firman Tuhan. Coba yang jemaat GBI Palmera yang diberkati, kita angkat jempolnya untuk Pak Kiki. Oke. Kita akan doa syafaat, saya serahkan kepada Linda yang bertugas. Mari saudara kita satukan hati pada siang hari ini untuk berdoa. Kami satukan hati kami ya Tuhan, berdoa Tuhan dengan sepakat ya Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah dinyatakan Tuhan melalui hamba-Mu Pak Kiki ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap memiliki roh takut akan Tuhan. Biar kami tetap hidup di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Biar kami tetap menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami memberkati hamba-Mu Pak Kiki ya Tuhan. Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu Pak Kiki ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Engkau bawa terus hamba-Mu ini naik ya Tuhan. Pengurapan yang baru ya Tuhan, kekuatan yang baru senantiasa Tuhan berikan kepada Pak Kiki. Kami percaya ya Tuhan pada saat Pak Kiki menanti-nantikan Tuhan, Tuhan yang kasih kekuatan yang baru buat Pak Kiki. Tuhan yang berikan hikmat buat Pak Kiki. Engkau urapi hamba-Mu. Engkau berkati ya Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya ya Tuhan. Tuhan yang menjagai kesehatan Pak Kiki dan keluarga. Tuhan yang tutup bungkus Pak Kiki dan keluarga dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Pak Kiki ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin rohani kami ya Tuhan. Buat Pak Niko beserta keempat wakil ya Tuhan, beserta keluarga besar mereka ya Tuhan. Kami percaya perlindungan darah Yesus sempurna buat Pak Niko beserta keempat wakil. Juga ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat ya Tuhan buat Pak Niko beserta keempat wakilnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pengurapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan buat Pak Niko beserta keempat wakilnya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat karayon kami ya Tuhan, buat Pak Beni Gunawan ya Tuhan. Engkau mengurapi Pak Beni ya Tuhan beserta wakilnya ya Tuhan. Kami percaya perlindungan darah Yesus sempurna buat Pak Beni dan keluarga ya Tuhan. Engkau juga yang berikan pengurapan yang baru, kekuatan yang baru buat Pak Beni ya Tuhan dan keluarga. Kami berdoa ya Tuhan buat gembala kami ya Tuhan, buat Pak Yanto Cahya di Karta ya Tuhan beserta keluarga, Pak Yanto Arion beserta keluarga, Pak Franky beserta keluarga ya Tuhan Yesus. Perlindungan darah Yesus sempurna ya Tuhan Yesus buat gembala dan wakil gembala kami ya Tuhan. Engkau menjagai mereka dan keluarga ya Tuhan. Engkau menjagai mereka seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Pengurapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan ya Tuhan. Buat gembala kami dan wakil gembala kami ya Tuhan. Bahkan buat para pemimpin rohani kami Tuhan yang ada di GBI Palmera, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Juga kami berdoa ya Tuhan buat para pemimpin rohani yang ada di GBI Red Top ya Tuhan, buat Pak Agus dan keluarga, Pak Iwan dan keluarga, perlindungan darah Yesus sempurna ya Tuhan buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami tetap percaya ya Tuhan bahwa rancangan-Mu, rancangan yang terbaik buat bangsa kami ya Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Kami
lepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mampu memulihkan, menyembuhkan Indonesia, membebaskan Indonesia dari COVID-19. Kami percaya ya Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Bahkan buat setiap krisis ekonomi yang terjadi, Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan bangsa kami, perekonomian di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan yang urapi, Tuhan Yesus, Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintahan di bangsa kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah ya Tuhan Yesus. Tuhan urapi, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan yang curahkan hikmat ya Tuhan buat para pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan, ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan, dan rencana-Mu rencana yang terbaik buat bangsa kami. Kami percaya penuaian jiwa Tuhan Yesus sedang terjadi atas bangsa kami. Roh Kudus-Mu sedang dicurahkan atas bangsa kami ya Tuhan. Lawatan-Mu ya Tuhan sedang terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami juga memberkati Jakarta ya Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera atas Jakarta ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan gubernur, wakil gubernur kami ya Tuhan Yesus. Curahkan roh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberkati Palmerah ya Tuhan dan sekitarnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu juga dicurahkan atas Palmerah ya Tuhan. Engkau melawat ya Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di Palmerah ya Tuhan Yesus. Engkau mencurahkan Tuhan roh takut akan Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang ada di Palmerah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat-jemaat yang ada di Palmerah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi ya Tuhan. Setiap pemulihan keluarga terjadi ya Tuhan. Setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan di Palmerah dipulihkan ya Tuhan Yesus. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus itu terjadi ya Tuhan atas jemaat di Palmerah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat mereka yang sakit ya Tuhan. Kami bawa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sakit ya Tuhan. Buat Pak Haryadi, Pak Kosasi ya Tuhan, Ibu Yuni ya Tuhan, Ibu Heni ya Tuhan, buat Samuel ya Tuhan, buat mertua dari Bayu ya Tuhan, buat mama dari Ibu Novia ya Tuhan, buat mereka yang sakit ya Tuhan, buat Yuli ya Tuhan, buat kokonya Yuli ya Tuhan Yesus, buat semuanya mereka yang sakit, jemaat-Mu yang ada di Palmerah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur darah Yesus Engkau menyembuhkan Tuhan kami dengan sempurna. Oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan, mereka menjadi sembuh ya Tuhan. Mereka terima kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati Tuhan segala pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang kasih kami hikmat, Tuhan yang buat kami berhasil. Dan kami percayakan Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu di Palmerah di dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami naikkan ucapan syukur ya Tuhan pada siang hari ini, dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk terima berkat yang daripada-Mu. Ya kami minta dengan hormat Pak Kiki boleh melepaskan doa berkat buat kami semua Pak. Silakan Pak. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Tuhan sudah kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin.